Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar, selamat berjumpa kembali. Berbicara tentang keluhan spelling setir ya, khususnya mobil L300 di sini. Kebetulan kali ini kita pegang L300. Sebenarnya ada banyak faktor ya untuk spelling setir di mobil L300 ini, bukan hal yang aneh ya, terutama di bagian housing setir yang nempel di sasis. Cuman setelah kami lakukan pengecekan di sini ya, ternyata untuk sumber penyakit atau sumber spelling di mobil ini sumbernya adalah di bagian gearbox setir ya, atau di bagian worm setir di sini. Ketika setir kami belok seperti ini, untuk ke roda itu tidak ada pergerakan ya, bisa kelihatan. Sementara untuk kaki-kaki di bawah kami pastikan bagus karena sudah dicek juga. Dan selain keluhan spelling ya atau setirnya kosong, untuk posisi mobil ini setirnya itu dibelokannya keras, sangat keras. Kami katakan di sini sangat keras ya, keras dan banyak bunyi-bunyi aneh ya, bisa kedengeran. Padahal ini posisi roda sudah didongkrak seperti ini. Dua-duanya sudah tidak nempel ke bawah ya, sudah nempel ke tanah, tapi dibelokkan keras seperti ini. Sebenarnya untuk kasus keras belok di sini banyak faktor ya. Utamanya yang sering kami temui adalah di bagian bel joint yang sudah rusak atau sudah aus, atau bel jointnya tuh bekas rekondisi yang sudah dipres ya atau diakali. Biasanya untuk beloknya itu keras, apalagi untuk mobil ini bukan mobil power steering ya. Cuma untuk di bagian gearboxnya mau kita buka sekalian untuk menghilangkan ya. Di sini kami coba menghilangkan spelling karena jauh seperti ini, dan mudah-mudahan untuk penyakit kerasnya juga sekalian sembuh. Untuk joinnya tidak usah diganti kalau memang sembuh, tapi untuk pembuktiannya kita bongkar dulu untuk bagian worm setirnya atau gearbox setirnya. Kita lihat kondisi di dalamnya seperti apa, dan kita langsung pasang dan coba belok lagi seperti ini. Apakah untuk penyakit keras ya, penyakit keras beloknya itu sudah sembuh apa belum. Untuk spelling kami bisa katakan di sini bisa sembuh ya. Kalau dibongkar seperti ini, nanti kita lihat dalamnya di bagian bearingnya atau di bagian giginya itu apakah memang ada kelainan atau hanya bagian bearingnya saja yang rusak. Nanti kita lanjut setelah pembongkaran. Nah, untuk membongkar di sini tidak terlalu ribet ya, cukup membuka tutup yang ini, kemudian di bawah di sasis ada 3 baut. Untuk yang ke atas di sini tuas persneling sama juga kita buka. Lanjut untuk gearbox atau worm setirnya sudah kami bongkar ya di sini. Dan untuk di bagian as pinion setir ya, di bagian gigi yang ini, untuk posisinya ini udah oblak ya. Bisa kelihatan ya, posisinya sudah spelling seperti ini. Kemungkinan untuk bearing di dalamnya itu sudah rusak, dan mudah-mudahan untuk di bagian aspinya setir ya, mudah-mudahan untuk housingnya itu tidak kena, karena biasanya apabila bearing sudah kena untuk bagian asnya juga ikutan kena. Tapi mudah-mudahan untuk di setir ini tidak rusak ya. Untuk melakukan pembongkaran worm setir atau gearbox setir L300 ya, khususnya kebetulan kami garap mobil 300 di sini tidak terlalu ribet ya. Saya hanya cukup membuka beberapa buah baut pengikat, ini 4 baut 14 ya. Kemudian untuk setelannya ini sama kita buka, dan 4 baut 12. Kemudian nanti untuk membuka yang ini ya, untuk melepas yang ini kita menggunakan presan.
lanjut untuk worm steer ya, atau gearbox steernya sudah kita bongkar seperti ini, dan sudah bisa kelihatan ya di sini untuk posisi boring as gigi pinion ya. Ini yang bagian bawah yang pertama kita buka tadi, tepatnya posisinya di bagian sini ya. Untuk posisinya itu sudah rusak, sudah hancur seperti ini, bisa kelihatan. Dan kemudian untuk di bagian pinion steernya sendiri, untuk bearingnya sudah berantakan ya, seperti ini bisa kelihatan. Kalau sudah seperti ini, kami sarankan di sini ganti satu set ya, seperti ini. Memang untuk di toko spare part ya banyak jualan untuk parkit atau isi dalaman ya, tepatnya bearing seperti ini, kemudian rel bearingnya seperti ini ya. Yang ini ada ya, sebenarnya ada jualan seperti itu. Cuman menurut pengalaman ya, kami bicara berdasarkan pengalaman di sini. Apabila dilakukan penggantian bagian dalamnya saja ya, atau bagian relnya seperti ini, biasanya untuk umurnya itu tidak bertahan lama, malah harus bongkar lagi ya. Mungkin untuk harga spare part ini tidak terlalu mahal untuk bagian yang ini ya, maksudnya bagian bearing yang ini. Kalau ribet seperti itu malah jadi mahal-mahal juga kalau keseringan ya. Makanya di sini kebiasaan kami ya di sini, apabila sudah menemukan kasus atau keluhan untuk di bagian pinion steer ya, tepatnya part yang ini sudah jebol seperti ini, untuk bearingnya sudah pada keluar, kami lebih memilih melakukan penggantian satu set di bagian pinion steernya untuk mendapatkan usia pakai yang lebih lama. Itu berdasarkan pengalaman kami di sini. Untuk bagian atas ini bearingnya masih lumayan ya, seperti ini masih bagus. Cuma untuk bagian bawah sudah hancur dan juga kelihatan sudah pecah ya, seperti ini bagian kipnya. Langkah selanjutnya kita cuci bersih dulu ya di sini. Nanti kita lanjut di tahap perakitan. Untuk gigi pinion ini jelas kami ganti ya, untuk bearingnya juga sekalian kami ganti. Kita lanjut di pemasangan dan penyetelan. Oke, lanjut untuk setirnya sudah kami cuci bersih ya di sini. Kemudian untuk gigi pinion setirnya juga yang baru sudah kami sediakan di sini. Untuk bearingnya yang baru sudah kami pasang. Bagian dalam juga sama sudah kami pasang. Sebelum ke perakitan ya, kami jelaskan dulu sedikit di sini biar kawan-kawan di sini lebih paham. Kemudian untuk hasilnya itu bisa maksimal. Maaf, di sini kami bukan mengguruinya, kami hanya berbagi pengalaman, sepengetahuan kami di sini. Yang paling utama ya di sini, yang paling utama dalam proses perakitan worm steer, atau tepatnya gearbox steer ya, khususnya mobil R300. Yang wajib atau pokok diperhatikan adalah penyetelan bearing part yang ini. Untuk penyetelan bearing pinion steer, posisinya bearingnya yang ini ya, ada 2 biji di atas, satu sama yang ini satu. Karena untuk L300 ini sistemnya tidak menggunakan setelan seperti mobil lain, seperti contohnya untuk carry extra ya, atau katana. Itu untuk truk sama juga seperti itu, menggunakan setelan drat ya untuk penyetelan bagian bearing yang ini. Sementara untuk L300 ini bisa kami katakan di sini setelan paten. Paten di sini memang untuk posisi pemasangan itu harus dipaskan benar-benar pas ya. Pas di sini maksudnya untuk diputar itu ringan ya, diputar ringan, tidak ada seret atau tidak ada kasar untuk putarannya. Maksudnya as yang ini ya, bukan yang ini karena yang ini udah bawaannya. Tapi tidak ada spelling. Dengan kata lain, penyetelannya pas, diputar ringan, tapi tidak ada spelling. Dan untuk kunci penyetelan di sini, sepengetahuan kami atau kebiasaan kami di sini hanya menggunakan packing kertas seperti ini ya. Kami buat dari bekas cangkang rokok seperti ini atau dari karton, kawan-kawan bebas untuk pembuatannya. Karena untuk aslinya sendiri di sini hanya menggunakan packing plat tipis ya, seperti ini untuk aslinya, ini bawaannya. Namun ketika dilakukan pembongkaran seperti ini, hampir semua unit ya,
yang kami temui di sini, kalau hanya mengandalkan packing plat seperti ini, untuk penyetelannya itu tidak langsung jadi. Entah itu terlalu seret atau justru terlalu longgar atau ada spelling. Untuk rumus ya atau kebiasaan kami, penyetelannya di sini kita pasang seperti ini untuk posisi bearingnya ya. Pasangkan ke sini. Dan yang ini juga sama, pasang. Kemudian kita pasang penutup yang ini ya. Kita umpamakan seperti ini. Kita pasang menggunakan satu ring bawaannya aja dulu seperti ini. Kita kencangkan keempat baut yang ini, baut pengikat baut 12, tepatnya baut di penutup yang ini. Kita kencangkan untuk baut pengikat yang baut 12 4 biji ini sampai kekencangan maksimal di sini, kekencangan finishing ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah bautnya yang 4 ini terpasang kencang, kita putar posisi as pinion setir yang ini. Kita putar seperti ini. Yang ini ya, yang ini tidak usah dipasang dulu karena untuk pemasangannya bisa belakangan ya di sini. Intinya kita paskan dulu untuk spelling bearing atau spelling as pinion yang ini, kita cari pasnya dulu. Kalau untuk as yang ini penyetelannya ini gampang karena menggunakan drat di sini ya. Kita setel setelah baut kencang juga nggak apa-apa, ini mah bebas. Oke, balik lagi ke sini. Apabila posisi setelah dikencangkan, baut ini sudah terpasang semua 4. Namun ketika posisi dikencangkan, untuk posisi as pinion yang ini masih ada spelling ya. Maaf, di sini kami jelaskan dulu sebelum ke perakitan, bukan bertele-tele atau memperpanjang durasi ya, di sini bukan. Cuma sengaja biar kawan-kawan di sini yang menonton tidak salah paham dan kami tidak memberi ilmu yang sesat, kurang lebih seperti itu. Apabila ketika baut sudah kencang terpasang seperti ini, untuk posisi pinion setirnya itu kita ambil contoh longgar dulu ya, masih longgar atau ada spelling ya. Kawan-kawan coba ambil untuk posisi ring yang ini, kita ambil, kita nggak usah pasang ya. Dan kita pasang lagi yang ini, tapi ternyata masih longgar. Di sini kita berbicara longgar dulu, masih longgar ya. Kawan-kawan bisa mengambil opsi mengganjal keep bearing, kami menyebutnya keep bearing ya, yang ini, part yang ini. Kawan-kawan bisa mengganjal dari dalam menggunakan ring baja atau plat atau cangkang kaleng oli bisa ya. Contohnya ring seperti ini ya, ring tipis seperti ini kami sudah sediakan. Antisipasi takutnya memang longgar. Kawan-kawan lepas bearingnya, baik bearing yang ini, maksudnya keepnya, keep yang ini atau keep yang di dalam sini. Kawan-kawan bebas mau lepas yang mana. Intinya kita kasih ring dulu di dalam, kemudian keepnya dipasang, otomatis untuk posisi bearingnya itu jadi naik ya, ke atas. Kemudian kawan-kawan coba pasang lagi seperti tadi. Intinya kalau longgar, posisi penambahan ringnya di sini atau di bagian atas, bebas kawan-kawan pilih yang mana. Namun sebaliknya, apabila posisi terlalu seret, kita berbicara terlalu seret ya, ketika pemasangan seperti ini tanpa diganjal, misalnya masih standarnya, yang atas juga sama, nggak pakai ganjal ring atau apapun itu, tapi ketika dipasang ya, posisi as pinionnya itu seret untuk diputar atau bahkan tidak bisa diputar karena terlalu seret, kawan-kawan bisa mengambil opsi ganjal yang ini, bukan yang dalam ya. Kalau ini terlalu longgar, ganjalnya di sini, tapi kalau terlalu seret, ganjalnya berarti di sini. Opsi kami di sini mengganjal ya, mengganjalnya hanya menggunakan kertas seperti ini. Kita buat cetakan dari yang ini. Kalau memang ini nggak ada, bisa menjiplak dari sini ya. Jadi apabila masih terlalu seret, kita bisa tambahkan lebih dari satu untuk ganjal atau packing kertas seperti ini. Kalau misalnya kita pasang 2 seperti ini, masih terlalu seret, diputarnya itu keras ya, kawan-kawan bisa menambahkan 2 atau 3 lembar. Ini nggak akan ngefek apapun daripada untuk penyetelannya tidak pas. Nanti untuk umur bearingnya itu tidak lama, kemudian posisi membelokkan setir itu sudah dipastikan keras atau tidak nyaman.
Jadi untuk yang utama ya yang diperhatikan adalah penyetelan bearing pinion setir yang ini, diusahakan pas. Dan untuk di worm setir ini atau di gearbox setir ini, setelah kami coba-coba tadi, kami coba rakit, kemudian kami bongkar lagi karena sudah ketemu jumlah ganjal yang pas, ternyata pasnya itu 2 seperti ini. Kalau dipasang 1 seperti ini, kami putar terlalu seret, pasti untuk bearingnya tidak akan awet, atau justru giginya ini di bagian pinion setirnya bisa saja tidak awet atau gampang rusak ya. Dan setelah kami buat 2 seperti ini, alhamdulillah di sini ketemu pasnya. Untuk diputar itu ringan dan spellingnya itu tidak ada. Kami sudah gambar lagi, takutnya ini kurang, ternyata ini nggak kepake ya. Kurang lebih rumusnya hanya seperti itu. Dan untuk penyetelan ini ya, untuk penyetelan spelling di bagian drat yang ini, untuk posisinya ini nanti ke sini ya. Ini posisinya ke sini. Kemudian posisinya kurang lebih masuk seperti itu. Jadi untuk baut ini keluar ya, keluar dari sini. Dan tujuan penyetelan yang ini ya, ini untuk penyetelan celah gigi atau penyetelan spelling. Toleransi kerenggangan, maksudnya toleransi kerenggangan di bagian gigi yang ini ya. Karena untuk posisi gigi yang ini bisa kelihatan, untuk posisinya itu miring ya, bisa kelihatan tidak rata. Jadi apabila posisi spelling terlalu jauh, kita ambil contoh di luar seperti ini ya, kalau di dalam kan nggak kelihatan nanti. Kurang lebih untuk posisi penempatannya seperti ini di dalam itu nantinya. Kalau memang spellingnya terlalu jauh, kita geser untuk posisi baut yang ini. Baut yang ini kita dorong ya, kita masukkan. Jadi kalau posisi di sini kita dorong ke dalam, posisi ke kanan, putaran ke kanan. Berarti untuk pergeseran di dalam itu ini semakin maju ke sini. Jadi yang tebalnya semakin rapat ke sini. Otomatis untuk spelling atau celah gigi ya, spelling atau celah giginya itu semakin hilang, semakin tidak ada. Tapi harus diperhatikan juga di sini. Kalau dalam proses penyetelan nanti, penyetelan spelling jangan sampai terlalu seret. Kalau terlalu seret, untuk yang pertama jelas dibelokannya itu keras ya. Kemudian yang kedua sama efeknya, ada tekanan ke bagian bearing yang tadi atau ke bagian bearing yang dalam sini yang tadi hancur, yang bekasnya. Bisa saja untuk posisi bearingnya tidak akan awet kalau memang terlalu seret. Jadi untuk posisi spellingnya sangat sedikit ya. Spelling itu wajib ada, tapi sangat sedikit, hampir tidak ada tapi ada, kurang lebih seperti itu. Itu menurut pengalaman kami di sini. Kemudian ini bagian seal ya, posisinya itu di bagian sini. Di sini ya. Ini kan nanti posisinya seperti ini, masuk ya, keluar sini. Ini di luar, sambungannya ke sini. Posisinya diperhatikan, jangan sampai kotor atau karatan, karena untuk posisi di sini penempelan seal ya. Kalau sampai kotor atau karatan biasanya sealnya itu tidak akan awet. Kemudian dalam proses pemasangan nanti ya, takutnya kalau posisi sudah terpasang nanti nggak kelihatan, kurang jelas ya pemasangannya atau pengambilan gambarnya. Posisi untuk di dalamnya itu kurang lebih seperti ini. Di sini tapi ya posisinya seperti ini. Untuk pemasangannya itu diwajibkan di tengah. Di tengah di sini maksudnya adalah, maaf ya sebentar. Di tengah di sini adalah maksudnya seperti ini, bisa kelihatan. Jangan sampai pemasangan itu nanti seperti ini atau justru kurang satu gigi sebelah sini. Intinya harus di tengah-tengah. Tengah-tengah seperti ini ya. Wajib, ini wajib. Bisa kelihatan. Karena ini kalau sampai tidak pas, kalau sampai tidak di tengah, jelas untuk pemasangan awal susah ya, susah masuk. Kemudian efek selanjutnya adalah beloknya itu ketika membelokkan setir jadi panjang sebelah, kadang-kadang ke kiri jauh, kalau ke kanan sedikit. Kemudian pemasangan tuas ya, nanti terakhir sini. Pemasangan tuas yang ini ada tanda seperti ini.
harus lurus dengan tanda yang ada di sini. Di sini juga ada tanda ya, bisa kelihatan. Cuma ini kurang bersih, nanti kita sikat lagi. Posisinya harus lurus seperti ini. Karena apabila pemasangan tuas yang ini ya, yang ke bagian drakling, untuk posisinya ini tidak pas, untuk titiknya atau garisnya tidak lurus pemasangannya, sama ya, efeknya itu beloknya jadi panjang sebelah, entah itu panjang ke kiri atau ke kanan ya, atau putarannya itu banyak sebelah, entah itu banyak ke kiri atau banyak ke kanan. Intinya kalau ini tidak pas, tidak lurus, sudah dipastikan bakalan seperti itu. Kurang lebih untuk langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah seperti itu. Kita lanjut ke perakitan ya. Oh, ada yang ketinggalan sedikit, oli. Untuk oli yang kami gunakan, kebiasaan kami di sini adalah menggunakan oli dengan kekentalan 140 sama dengan oli Gardan ya. Dan mohon diperhatikan untuk kualitas oli di sini. Karena untuk setir, untuk gearbox setir seperti ini, kami di sini hampir dikatakan tidak ada ya, tidak ada yang sengaja mengganti oli gearbox seperti ini kalau bukan kondisinya sampai jebol seperti ini. Usahakan untuk pemilihan oli itu menggunakan oli yang bagus, jangan menggunakan oli yang murah. Untuk kekentalannya seperti yang kami katakan tadi, kentalan 140. Untuk pengisiannya dari sini ya, diisi sampai penuh, benar-benar penuh. Karena untuk di gearbox ini tidak ada pompa oli, karena hanya mengandalkan rendaman. Jadi harus terendam sampai ke atas sini bearingnya, biar awet, kurang lebih seperti itu. Itu maksudnya kita proses perakitan.
Aku jika buku oleh supaya bensin sekejam data oli gardan. masuklah wadahnya di dalamnya. Ada. Terus diandap sini kosong. Dia bolong kena pakai penang neta yang menit panjang. Tangan ditarik. Terus yang dekat ke dalam gerak. Ambilkan nggak kelihatan. Sakit tuh ge. Serap ke bawah, Turun lagi. turun deh. Ini kia kadia kenjang kadia. Yang kadia kenjang kadia Nasi oli. Tadi Ijam berangkat lagi orang tadi. Kemudian jika bambu, jika terbuka, itu bagus. Si pagi kita orang si pagi suka nyelamatin orang. Jamaah dengan nyelamatin orang. Ngalimpik. Naon? Ntar sesak. Saya kerja dulu. Nah, belum selesai kerjanya. Teh amin pagi. Sorry. Tumpah dia. Tidak tahu. Eta kok. Eta. Namun eta namun pindah-pindah baik. Kro Ijam tempatnya jadi bisa saku. Oke, lanjut untuk worm steer atau gearbox steernya sudah selesai kami rakit. Dan untuk ball joint ya, bisa kelihatan di sini untuk ball jointnya sekalian kami ganti karena berdasarkan pengalaman juga kami di sini apabila bagian pinion steer sampai jebol seperti ini ya, sampai untuk bearingnya itu keluar seperti ini, biasanya ada kelainan di bagian bawah seperti yang kami katakan di awal video ya.
untuk penyebab setir keras itu kalau bukan dari worm setir biasanya dari ball joint. Makanya berdasarkan pengalaman tersebut dan melihat kondisi bagian pinion setir seperti ini, kami memutuskan mengecek kondisi ball joint langsung ke bawah, dibongkar ya. Walaupun memang ketika pengecekan spellingnya itu tidak ada di bagian ball joint, tidak ada kocak. Tapi karena kami curiga di sini sampai jebol seperti ini, takutnya ada kelainan di ball joint. Ternyata memang benar seperti ini. Untuk ball jointnya ini bekas rekondisi. Kelihatan ini diikat kawat seperti ini, kemudian ini tidak rapi seperti ini ya. Mungkin bekas dilakukan penggantian teflon di bagian dalamnya. Dan sekitar berbagi pengalaman di sini untuk ball joint, khususnya di sini L300 ya. Kami tidak terlalu menyarankan pengerjaan seperti ini ya. Kalau memang skill yang merekondisi ball joint itu belum terbukti atau teruji, karena tak sedikit kami menemukan untuk kasus atau keluhan kerasnya belok setir khususnya mobil L300. Ternyata memang untuk ball jointnya kebanyakan habis direkondisi seperti ini. Karena pada dasarnya di sini untuk ball joint itu tidak cukup hanya keras atau tidak kocak ya. Karena normalnya ball joint itu tidak kocak, tapi untuk diputar itu halus. Setelah kami coba putar paksa, kami menggunakan ragum, kita putar menggunakan kunci pasang mulnya ya. Ternyata untuk pergerakannya itu seretnya tidak beraturan atau tidak rata. Kadang ada yang ringan, kadang ada yang sangat seret. Makanya kami di sini memutuskan untuk ball joint ini kedua-duanya diganti karena seperti ini kondisinya ya. Ya mungkin selain karena umur juga, jelas dari faktor ball joint seperti ini. Karena biasanya kebanyakan ya untuk di bagian worm setir itu ada bagian pinion setir yang rusak itu di bagian sini. Di bagian sini jarang terjadi. Hanya seperti yang kami katakan tadi, karena kecurigaan dan berdasarkan pengalaman kami lakukan pengecekan dan memang buktinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ya. Untuk spelling kami katakan di sini sudah hilang untuk spellingnya karena pergerakan sedikit di sini ada langsung gerak ke sana ya. Bisa kelihatan ya pergerakannya. Dan mudah-mudahan untuk keluhan setir kerasnya juga sembuh. Cuman setelah dilakukan seperti ini, pengecekan seperti ini, kami nyatakan kemungkinan 90% sembuh ya untuk penyakit kerasnya. Dan spellingnya juga pasti hilang karena sudah seperti ini pembuktiannya. Langkah selanjutnya kita proses pemasangan ke unitnya. Untuk worm setirnya atau gearbox setirnya sudah kami pasang ya seperti ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Spellingnya hampir tidak ada. Bisa kelihatan digerakkan sedikit ke bagian roda sudah ada pergerakan ya. Kita lihat di sini biar lebih jelas. Ke bagian tuas aman ya. Dan untuk diputar di sini perputarannya itu halus seperti ini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara mengatasi spelling berlebih khususnya di mobil L300 dan keluhan setir berat di mobil L300. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan sama seperti mobil ini khususnya di mobil L300. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.